Film dimulai dari seorang nenek yang tengah berdoa di makam orang-orang kaya. Hal itu ia lakukan dengan harapan ketika nanti meninggal, ia bisa dimakamkan di tempat yang bagus yang menandakan bahwa anak cucunya sukses. Namun orang tua dari si nenek sendiri dimakamkan di tempat biasa. Meski begitu, sang nenek tidak pernah lupa mengajak 3 anak dan 2 cucunya untuk ziarah ke sana. Dari 2 cucu yang ia miliki, hanya satu yang selalu ikut berziarah, yaitu M. M sudah putus sekolah dan setiap harinya hanya sibuk bermain game bahkan saat sedang berziarah. Tapi sebenarnya M bukanlah anak nakal. Ia hanya malas datang karena neneknya sering marah-marah. Seperti saat itu ketika neneknya memberikan sekantong bunga untuk ditaburkan di makam. Setelah menaburkan bunga, M malah dimarahi karena dianggap asal-asalan. ตีไม่ได้เหรอฮะ ยังไงก็เหมือนกันนะม่า มึงนี่มันฉี่เฉาะจริงๆว่ะ Tak lama setelah itu, sang nenek tidak sengaja terjatuh. Ia pun dibawa ke rumah sakit. Untungnya kondisinya baik-baik saja, hanya perlu menjalani perawatan. Hal ini kemudian memicu perdebatan di antara ketiga anaknya mengenai siapa yang akan menjaga nenek. Akhirnya ibu M yang memutuskan untuk merawatnya. Malam harinya ibu M pulang ke rumah dengan wajah sedih. Ternyata meskipun nenek tidak mengalami luka parah setelah terjatuh, akhir-akhir ini ia sering mengeluh sakit perut. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa nenek menderita kanker usus stadium akhir. M kemudian diajak oleh ibunya untuk ikut ke rumah sakit menjenguk nenek. Namun, M malah bertanya akan dikasih uang berapa kalau aku ikut. ยังไงแกก็ไปเยี่ยมเขาบ้างละกันเลงนะ ฉันไม่อยากให้เขาเครียด ม้าจ้างไอ้ยองนะ Keesokan harinya, sepupunya yang bernama Mui menelpon dan meminta M memperbaiki televisi di rumah kakek dari pihak ayah. M pun segera pergi ke sana. Ia memuji Mui yang begitu sabar dan telaten merawat si kakek. Padahal, umumnya anak-anak seusia mereka akan sibuk mengejar karir dan masa depan, bukan menghabiskan waktu merawat orang tua yang sudah renta. Namun ternyata meskipun sibuk merawat kakek, Mui tetap bekerja. Ia mau melakukan semuanya karena tahu ketika kakeknya meninggal, seluruh warisan akan jatuh kepadanya. Beberapa waktu kemudian si kakek meninggal dunia. Dan benar saja Mui mendapatkan warisan terbesar karena telah menjaga kakeknya sampai akhir hayat. Sedangkan M yang hanya menjenguk sekali hanya mendapat warisan berupa perhiasan perak. Itu pun tidak banyak dan langsung disimpan oleh ibunya agar tidak dijual begitu saja. Perbedaan pembagian warisan itu membuat M merasa iri kepada Mui. Namun cara Mui mendapatkan hati kakeknya justru membuat M terinspirasi. Hari berikutnya, M yang jarang sekali menjenguk neneknya akhirnya datang berkunjung. Dalam perjalanan ke rumah nenek, M memotret jalan dan lingkungan sekitar rumah nenek secara diam-diam. Ternyata ia berniat menjual rumah sang nenek. Ia datang membawa daging sapi, makanan kesukaan neneknya. Tapi selera sang nenek ternyata sudah berubah. Ia tidak lagi menyukai daging sapi karena alasan kepercayaan tertentu. Akhirnya M pun pergi membeli ikan goreng langganan neneknya. Tapi sesampainya di sana antriannya cukup panjang. Merasa terlalu lama, M memutuskan membeli ikan goreng dari tempat lain. Saat disajikan ke nenek, neneknya langsung tahu kalau itu bukan dari penjual langganan. Nenek pun menolak makan. Terpaksa M kembali ke penjual ikan goreng langganan dan mengantri cukup lama. มึงคิดว่าหลอกกูได้เหรอฮะร้านอื่นนะไม่กินหรอก ต่อมา Setelah berhasil membelinya, ia segera pulang. Namun alangkah terkejutnya M ketika sampai di rumah. Ternyata neneknya sudah makan dengan ikan goreng pertama yang tadi ia beli. Setelah itu, nenek hendak membuat teh untuk persembahan kepada Dewi Kuan Yin. M pun mencoba membantu, tapi justru dimarahi karena memasak air menggunakan microwave. Nenek berkata kalau hanya asal-asalan melakukan sesuatu, lebih baik tidak usah dilakukan sama sekali. M merasa dirinya serba salah di mata neneknya, padahal niatnya hanya ingin membantu. มันก็ชาเหมือนกันนะม่างั้นพรุ่งนี้เอ็มมาต้มน้ำข้างในล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้มให้สองกาเลย ไม่ต้องมา Malam itu ia pergi menemui Mui, sepupunya yang kini jadi kaya mendadak karena warisan dari sang kakek. M pun curhat tentang perlakuan nenek terhadapnya. Mui lalu memberitahu satu hal penting, yang dibutuhkan para lansia bukan uang atau barang mewah, tapi waktu luang dari anak dan cucunya. Perkataan Mui itu membuat M tersentuh. Ia pun memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama neneknya.
Bahkan M yang sangat tergila-gila dengan game rela menjual komputer kesayangannya demi menghidupi nenek. Namun bukannya merasa terharu atau senang, nenek justru bingung dengan perubahan sikap M yang tiba-tiba jadi perhatian. Saking bingungnya, nenek bahkan sempat mengusir M untuk pulang. Akhirnya M pun berkata jujur. Ia mengungkapkan bahwa nenek mengidap kanker usus stadium akhir dan menurut dokter waktu hidup nenek hanya tersisa 1 tahun lagi. Mendengar hal itu, nenek merasa sangat sedih. Ia juga kecewa karena ketiga anaknya merahasiakan penyakit tersebut darinya. Namun sejak saat itu, nenek mulai menyadari bahwa dirinya memang butuh teman. Pagi harinya, M seharusnya bangun pukul 4 pagi untuk membantu nenek menyiapkan dagangan bubur. Namun ia malah kesiangan. Ketika bangun, nenek sudah pergi lebih dulu untuk membuka lapaknya. M segera menyusul dan membantu nenek melayani para pembeli. Setelah selesai berjualan, nenek meminta diantar ke bank. Ternyata setiap bulan nenek selalu menyisihkan sebagian hasil jualan buburnya untuk ditabung. Hari berikutnya adalah hari Minggu. Ibu M datang ke rumah nenek untuk membereskan rumah dan mengisi persediaan makanan di kulkas. Hari itu nenek memang libur berjualan, namun sejak pagi ia sudah rapi berdandan. M pun bertanya nenek mau pergi kemana. Ternyata selama ini setiap hari Minggu selalu diadakan kumpul keluarga di rumah nenek. M tidak tahu soal itu karena selama ini ia tidak peduli dan selalu menolak saat diajak ibunya. Pada akhirnya semua anak dan cucu nenek datang dan berkumpul. Suasana saat itu terasa hangat dan menyenangkan. Namun di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba nenek berkata bahwa ia sudah tahu soal penyakitnya. Suasana pun langsung berubah menjadi sedih dan sunyi. Paman Kiang, anak nenek yang paling kaya, lalu berkata bahwa ia akan membiayai pengobatan sang ibu. Sementara ibu M yang hanya bekerja di swalayan berkata bahwa ia akan merawat nenek sepenuh hati. Namun alih-alih membuatnya bahagia, kepedulian itu justru membuat nenek sedih. Anak-anaknya malah jadi bertengkar soal siapa yang telah peduli. คนใหญ่คนโตเยอะเดี๋ยววัวออกค่ารักษาให้เองยังไงเดี๋ยวม้าก็หาย ไม่เป็นไร อ่านเองไม่ต้องมันเป็นหน้าที่ของซิลมะ กูขอบใจพวกมึงทุกคนกันแล้วกันเนาะ Keesokan harinya, Ibu M mengajak nenek olahraga berenang. Tapi nenek marah saat mengetahui bahwa Ibu M baru saja selesai shift malam dan belum sempat beristirahat. Ibu M menjelaskan bahwa ia hanya ingin nenek berhenti jualan bubur setiap hari. Sebenarnya kemarahan nenek bukan tanpa alasan. Ia tidak mau anak perempuannya itu kelelahan. Ibu M adalah seorang single parent. Ia harus bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak semata wayangnya. Namun sebagai anak, ia juga ingin bisa menghabiskan waktu bersama ibunya selagi masih ada. Sayangnya semua niat baik itu selalu dianggap salah oleh sang nenek. M yang mendengar keluh kesah ibunya kemudian menenangkan sang ibu dan berkata bahwa ia yang akan menggantikan untuk menjaga nenek. Esoknya, M pun meminta bantuan Mui untuk mengantar nenek ke rumah sakit. Mereka sengaja datang pagi buta karena antrian untuk pasien pengguna bantuan pemerintah sangat panjang. Meskipun kondisi saat itu benar-benar menguji kesabaran, namun Mui berkata justru di saat seperti itulah M bisa menarik perhatian dan simpati dari neneknya. Setelah selesai menjalani kemoterapi di rumah sakit, mereka pun pulang. M dengan sabar membantu neneknya berjalan menaiki tangga agar bisa beristirahat di kamar yang berada di lantai atas. Kemudian nenek mulai menceritakan masa kecil M saat dulu tinggal bersamanya. Katanya, M kecil sangat takut pada hantu, padahal hingga dewasa pun rasa takut itu masih ada. Malamnya, M jadi sulit tidur karena terus teringat cerita nenek. Ia pun terkejut saat mendengar suara nenek yang sedang berdoa di samping kasurnya. Rupanya nenek merasa bahwa ajalnya sudah dekat dan ia pun mulai memanjat doa-doa. Sebagai cucu, M berusaha menenangkan neneknya. Ia bahkan mengajak nenek tidur bersama seperti saat ia masih kecil dulu. Sejak saat itu, nenek mulai jarang memarahinya. Bahkan sikapnya jadi lebih lembut dan menurut. Namun sayang, kondisi kesehatan nenek terus menurun. Pagi itu saat seharusnya mereka bersiap untuk berjualan bubur, nenek terlihat kesulitan turun dari tangga. M langsung sigap membantu nenek turun dan memandikannya. ค่อยๆนะค่อยๆขึ้นครับอึ๊บ Melihat kondisi nenek, mereka memutuskan untuk libur berjualan hari itu. M pun memasang CCTV di rumah agar bisa langsung menolong jika sewaktu-waktu nenek jatuh atau pingsan. Siangnya datanglah Paman Sui, anak bungsu nenek. Ia memasang pegangan di kamar mandi agar nenek tidak takut terpeleset saat mandi. Meski terlihat perhatian, nenek tahu bahwa anaknya itu datang bukan tanpa maksud. Benar saja, sebelum pamit,
Paman Sui mengambil beberapa makanan dan bahkan meminta uang pada sang ibu. Namun, walau tahu kelakuan anaknya, nenek memilih untuk diam. Melihat hal itu, M merasa bingung. Ia pun curhat pada Mui. M awalnya mengira bahwa nenek paling menyayangi Paman Kiang karena pamannya itu paling sukses. Tapi setelah melihat sikap nenek terhadap Paman Sui, M mulai berubah pikiran. Ia pun menyimpulkan satu hal, kalau ingin mendapatkan warisan paling banyak, ia harus jadi orang yang paling disayang nenek. Hari berikutnya, Paman Kiang datang menjemput nenek untuk diajak berkunjung ke rumahnya. Ternyata ia sudah menyiapkan segala fasilitas agar sang ibu bisa tinggal bersamanya. Namun, M menolak tawaran itu dengan alasan rumah Paman Kiang terlalu jauh dari rumah sakit tempat nenek menjalani kemoterapi. Meski Paman Kiang terus ngotot ingin merawat ibunya karena merasa paling mampu secara ekonomi, siang itu justru menunjukkan hal sebaliknya. Ketika mereka seharusnya pergi ke kuil untuk berdoa, Paman Kiang sibuk dengan keluarganya sendiri, sementara M tetap setia mengurus nenek. Bagi M, hal itu terasa tidak adil. Namun bagi si nenek, itu menjadi momen kesadaran bahwa anak-anaknya kini telah berkeluarga dan sudah seharusnya mengutamakan keluarga masing-masing. Saat tiba waktunya menulis harapan di kuil, nenek menulis doa untuk seluruh anak dan cucunya. Tapi tidak ada satupun dari keluarga Paman Kiang yang mendoakan kesembuhan sang nenek. Hal itu membuat M kesal. Ia merasa hanya dirinya yang benar-benar peduli dan berdoa demi kesembuhan nenek. Hari berikutnya, M dan nenek kembali pergi ke rumah sakit untuk menjalani kemoterapi. Di sana, nenek mulai sadar bahwa rambutnya mulai rontok. Agar nenek tidak bersedih, M mengajaknya bermain filter lucu dan cantik dari ponsel. ผมสวยแล้วเนี่ย มันคีโมเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ ไม่เท่หรอ เท่ออก จะได้ไม่ต้องตื่นมา Singkat cerita, hubungan M dan neneknya semakin hari semakin dekat. Mereka jadi lebih sering menghabiskan waktu bersama. Sampai akhirnya si nenek merasa bahwa hanya M lah satu-satunya orang yang benar-benar mau menemaninya dan menghiburnya di masa tua. Nenek bahkan mengakui bahwa kehadiran M membuat harinya terasa lebih seru dan penuh warna. Kemudian di hari Minggu seperti biasa, nenek sudah berpakaian rapi sejak pagi. Ia menyiapkan banyak makanan, berharap anak-anak dan cucunya datang berkunjung. Tapi ternyata hari itu Ibu M dan Paman Kiang tak bisa datang karena pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Sementara Paman Sui entah di mana keberadaannya, tak ada kabar sama sekali. Akhirnya nenek menyuruh M untuk memasukkan kembali semua masakan yang sudah ia siapkan sejak pagi. Setelah itu nenek baru menyadari bahwa toples berisi uang tabungan miliknya telah hilang. M segera memeriksa rekaman CCTV dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati bahwa Paman Sui yang sebelumnya datang untuk mengambil makanan ternyata juga mengambil toples tabungan milik nenek. Nenek lalu meminta M untuk pergi ke kos tempat Paman Sui tinggal. Dan benar saja saat didatangi, kos tersebut terlihat seperti tak berpenghuni. Tapi setelah diinterogasi dengan bukti rekaman, akhirnya Paman Sui mengaku bahwa ia memang mencuri tabungan nenek. M sangat marah. Ia tahu betul bagaimana nenek mengumpulkan uang itu sedikit demi sedikit dari hasil berjualan bubur setiap pagi. Namun, Paman Sui mengakui terpaksa mencurinya karena sedang terlilit hutang. Akhirnya, M merelakan jatah warisan berupa perhiasan perak peninggalan kakeknya untuk membantu melunasi utang Paman Sui dengan satu syarat. Paman Sui tidak boleh lagi mengganggu atau menyusahkan nenek. Saat pulang ke rumah, M memutuskan untuk berbohong kepada nenek. Ia berkata bahwa Paman Sui sedang bekerja di luar kota agar nenek tidak stres atau terlalu memikirkan anaknya. Beberapa saat kemudian, saat M sedang berada di belakang rumah, tiba-tiba datang seseorang ke rumah mereka. Siapa sangka orang itu adalah calon pembeli rumah yang datang karena melihat iklan yang dulu pernah M pasang di media sosial. Nenek yang melihat hal itu jadi curiga. Ia mulai berpikir bahwa cucu yang selama ini menemaninya dan ia anggap tulus, ternyata juga punya niat tersembunyi mengincar warisan berupa rumah. Namun nenek tidak marah, ia memilih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya nenek mengajak M pergi ke rumah kakaknya yang ternyata adalah orang kaya raya. Suasana pertemuan keluarga itu awalnya terasa menyenangkan. Tapi kemudian nenek memberanikan diri untuk mengatakan bahwa ia menderita kanker stadium akhir dan ingin meminta sebagian warisan dari orang tua mereka untuk biaya pemakamannya kelak. Namun sayangnya kakak nenek justru marah besar. Ia mengusir nenek dan M sambil mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan. หรือขอลูกขอหลานเลยนะเพราะหรือกับว่ามันคนละแท้กันแล้ว Hari berikutnya nenek pergi ke rumah sakit bersama M dan ibu M. Setelah diperiksa,
Dokter menyatakan bahwa kemoterapi yang selama ini dijalani nenek tidak menunjukkan perkembangan berarti. Akhirnya nenek memutuskan untuk menghentikan pengobatan dan hanya ingin menghabiskan sisa waktunya bersama keluarga. Nenek pun berpesan agar seluruh anggota keluarga meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk menemaninya. Seiring berjalannya waktu, kondisi tubuh nenek terus menurun. Ia sering terbangun tengah malam karena kesakitan, bahkan beberapa kali mengutarakan keinginannya untuk segera menyusul suami dan orang tuanya di surga. Beruntung, M selalu sigap membawa nenek ke rumah sakit saat kondisi kritis terjadi. Suatu siang, seluruh anak dan cucu nenek berkumpul di rumah. Tapi saat Paman Kiang datang, mukanya menunjukkan rasa khawatir. Ia justru langsung menanyakan soal sertifikat rumah kepada Ibu M. Melihat hal itu, M meminta ibunya untuk menyimpan sertifikat rumah nenek dengan baik dan tidak sembarangan memberikannya. Namun nenek malah berkata bahwa ia sudah memutuskan untuk memberikan rumah tersebut kepada Paman Sui. M tentu sangat terkejut mendengar hal itu. Bagaimana mungkin nenek memberikan rumahnya kepada anak yang tidak bekerja, selalu merepotkan dan bahkan mencuri darinya. Saat itu M benar-benar marah kepada neneknya. Ia merasa perjuangannya merawat nenek selama ini sia-sia. Lebih dari itu, ia kecewa karena nenek justru memilih mewariskan rumahnya kepada anak yang bahkan tak pernah peduli, apalagi merawat nenek di masa tuanya. Karena sudah terlanjur kecewa, M memutuskan untuk pulang ke rumahnya sendiri. M semakin kecewa ketika tahu bahwa Paman Sui bahkan membiarkan nenek tinggal seorang diri di rumah tua itu. Meski sudah tidak tinggal bersama, M tetap memantau kondisi nenek melalui CCTV yang ia pasang. Dari layar itu ia melihat nenek kembali duduk menyendiri, termenung, merasa kesepian seperti dulu sebelum mereka akrab. Namun kemarahan M belum berhenti di situ. Suatu hari ia terkejut mengetahui Paman Sui memindahkan nenek ke panti jompo. M yang tak bisa menerima perlakuan itu segera pergi ke sana. Sesampainya di panti jompo, ia nyaris tak mengenali neneknya. Tubuhnya begitu lemah dan tatapan matanya kosong, hampir tak mengenali M sebagai cucunya. Hati M pun luluh, semua rasa marah dan kecewa sirna, tergantikan oleh kesedihan yang mendalam. Ia merasa sangat bersalah. Tanpa pikir panjang, M mengajak nenek pulang untuk tinggal bersamanya. Biểu như vô đi này. หรือเอ็มต้มโจ๊กให้กินที่บ้าน กลับบ้านกัน Nenek akhirnya tinggal di rumah M dengan beberapa barang peninggalan dari rumah Paman Kiang. Hubungan mereka hangat meskipun seperti hubungan ibu dan anak pada umumnya. Terkadang mereka berdebat karena hal-hal kecil. Bahkan nenek dan ibu M juga sering cekcok, tapi untungnya M selalu berhasil menengahi. Suatu malam saat mereka duduk bersama, nenek mengaku bahwa sebenarnya ia sangat ingin dirawat oleh ibu M, bukan oleh Paman Sui ataupun yang lain. Beberapa hari kemudian datanglah momen tahun baru Imlek. Sebagaimana tradisi keluarga Tionghoa, keluarga besar biasanya berkumpul merayakannya bersama. Paman Kiang datang bersama istri dan anak-anaknya ke rumah M untuk melihat kondisi nenek. Tapi Paman Kiang masih menyimpan amarah soal warisan. Ia menolak turun dari mobil dan memilih diam di dalam. M lalu menceritakan bagaimana nenek dulu rela berhenti makan daging sapi. Makanan favoritnya hanya agar doanya kepada Dwi Kuan Yin terkabul. Memohon kesehatan dan kesuksesan untuk Paman Kiang. Mendengar itu, istri Paman Kiang membujuknya untuk turun. Akhirnya ia pun turun dan melihat ibunya. Tubuh sang ibu sudah sangat lemah, bahkan tak lagi mampu berbicara. Hanya air mata yang mengalir perlahan di sudut matanya. Dengan suara parau, Paman Kiang berkata pelan, "Ibu beruntung punya cucu seperti M." มาโชคดีมากนะ Setelah merayakan Imlek usai, malamnya M terbangun dan menyadari bahwa neneknya belum juga tidur. Ia menghampirinya, mengira neneknya sedang melamun atau ingin ditemani, tapi saat didekati, nenek hanya mengucapkan satu kalimat, "Terima kasih dan selamat tinggal M." Itulah kata-kata terakhir dari nenek sebelum ia menutup matanya untuk selamanya. อ่องอ่องเออ่องกิมอ่อง Esok harinya setelah prosesi pemakaman selesai, tiba-tiba ponsel nenek berdering. Ternyata itu dari pihak bank. Mengangkatnya mengira itu hanya penipuan.
Tapi betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa nenek sudah menabung atas nama M sejak M masih SD. Jumlahnya 40.000 yuan atau sekitar 1,5 juta. M kecil pernah bilang bahwa suatu hari ia ingin punya tabungan 1 juta rupiah untuk memberi rumah buat nenek. Nenek mengingat hal itu dan secara diam-diam mewujudkannya. M kemudian memutuskan untuk mencairkan seluruh tabungan itu, bukan untuk dirinya, melainkan untuk membelikan tempat peristirahatan terakhir yang paling layak bagi nenek. Saat tiba di pemakaman, M berdiri di depan makam dan berkata, "Nek, kita sudah sampai. Ini rumah yang dulu pernah aku janjikan buat nenek. Aku beliin walau nenek nggak sempat lihat dari dalam. Tapi sekarang tempat ini milik nenek selamanya." Paman Kiang yang berdiri tak jauh di belakang meminta putri kecilnya untuk menaburkan bunga di atas pusara nenek. M juga mengambil sekantong bunga lalu menaburkannya dengan asal sambil berbisik pelan, "Marahi aku, Nek. Kalau bisa sekali lagi aja." Tapi tak ada suara yang datang, hanya angin yang berhembus lembut seperti pelukan terakhir dari sosok yang paling ia cintai. Film ini adalah pengingat yang kuat bahwa niat bisa berubah dan bahwa cinta sejati sering datang dari tempat yang tidak terduga. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar mencintai. Hadir hari ini bisa lebih berarti dari sejuta kata maaf nanti. Waktu tak bisa dibeli, tapi bisa dimaknai dengan kasih, perhatian, dan kejujuran dari hati. Terima kasih sudah menonton. Jangan pernah menyerah. Lakukan yang terbaik. Sampai jumpa di next video.